pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Hari ini yang bantu Bu Ana untuk memimpin berdoa, silakan Nisa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan selama pembelajaran nanti tidak ada hambatan apapun ya anak-anak ya. Sekarang Bu Ana mau ngecek kehadiran teman-teman kalian. Adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ya, sebentar ya. Hari ini Dian tidak masuk. Kenapa Dian? Sakit. Oke, sakit. Siapa lagi? Azam. Kenapa Azam? Izin. Oke. Udah, dua itu saja? Oke, terima kasih. Berarti Azam dan Dian yang tidak masuk hari ini. Hari ini kalian sehat? Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau sudah, Bu Ana tanya dulu. Materi kemarin masih ada yang ingat anak-anak materi tentang apa? Ingat, tapi sambil ahok. Ya, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Teks prosedur. Ada yang mengatakan teks prosedur? Deskripsi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ingat. Materi kita terakhir adalah menulis atau menyusun teks deskripsi. Kemarin juga Bu Ana sudah menyampaikan hari ini itu adalah materi baru. Apakah materi baru itu? Kita akan tahu setelah kalian menyaksikan tayangan berikut. Perhatikan di depan ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita di materi yang baru. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, silahkan dilihat. Ganteng atau tidak? Ya, itu cowok ya. Ya, kemudian Bu Ana punya pertanyaan terkait materi yang akan kita pelajari. Ada hubungannya dengan gambar ini. Pertanyaan pertama. Nah, adakah yang sudah mengenal tokoh tersebut? Iya, Bu. Vika sudah mengenalnya. Siapa itu Vika? Harry Potter, Bu. Harry Potter. Bu Ana yakin kalau perempuan pasti mengenal yang namanya Harry Potter. Ganteng tidak? Yang laki-laki langsung tutup telinga ya. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, di Harry
kesaktian, Bu, memiliki sihir. Oke, ada yang mengatakan memiliki kesaktian, ada yang memiliki sihir. Sihirnya berupa apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang pernah menonton film Harry Potter? Ada atau tidak? Ada ya. Dia itu memiliki kesaktian dengan menggunakan apa? Tongkat, sapu. Ada yang merasa nggak apa-apa lagi? Tongkat, sapu, kemudian seperti itu ya. Sihirnya itu ada di dalam tongkat dan di dalam sapunya. Kemudian pertanyaan ketiga, perhatikan. Nah, ada atau tidak di dalam kehidupan nyata? Kira-kira anak-anak angkat tangan. Bubu saya. Zulfa. Tidak ada di dunia nyata. Oke, ya, tidak ada di dalam dunia nyata. Karena semuanya itu berhubungan dengan sihir, keanehan seperti itu ya. Kira-kira anak-anak hari ini kita itu mau belajar apa? Angkat tangan. Silakan. Cerita fantasi. Tepuk tangan untuk Vita. Vita, mohon maaf. Tepuk tangan untuk Vita. Terima kasih Vita. Hari ini kita mau belajar apa anak-anak? Vita dulu. Cerita fantasi, Bu. Cerita fantasi. Tepuk tangan untuk Vita. Terima kasih. Hari ini itu kita akan belajar tentang cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dalam pembelajaran ini kalian harus mampu mengidentifikasi atau mencari unsur pembangun di dalam cerita fantasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus mampu untuk mencari jenis cerita fantasi. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, sebelum nantinya kalian harus mengerjakan tugas, Bu Ana ada gambaran terlebih dahulu tentang cerita fantasi. Silakan anak-anak perhatikan dengan seksama di depan videonya. Kemudian ketika ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Tidak ada yang namanya berbicara dengan teman sebelahnya. Bisa ya? Siap untuk memperhatikan videonya? Ya. Silakan diperhatikan. Ilmu Bahasa Indonesia. Pensil ajaib. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang yang baik. Dia akan membawakan fasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daun ibu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa berbuat. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Tigel sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Tigel. Dia
inilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Oh, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia adalah pria yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang membeli lukisannya ya? Tunggu, itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam. Dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Aha! Ini akan membantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat mengkilap. Ini pensil indah yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambil. Pemilik asli akan datang mencarinya. Oh, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Esokan harinya, Albert pergi ke pohonnya lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin ini nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup. Dan dalam waktu singkat, ada selai daun sundukan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, dia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Oh, tidak. Ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Pickle melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasangkan vasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan. Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, dia menggambar lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi. Tapi dia begitu bersemangat, sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi, tidak ada yang terjadi dengannya. Akhirnya, menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini, dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga. Segera, mangga itu muncul. Jadi, pensil ini hanya akan memberiku hal-hal yang aku buat dengan hati dan sempurna di kanvas ini. Yang tidak diketahui Albert adalah bahwa pensil itu dibuat khusus untuk dia dan dia sendiri. Tak seorang pun di seluruh kota bisa membuat sketsa sesempurna Albert. Pickle tahu ini.
Jadi dia membuat pensil sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari Albert dan menyalahgunakannya. Dia juga ingin Albert selalu tenang ketika dia menggunakan pensil. Dia tahu betapa pentingnya untuk tidak pernah kehilangan ketenangan kita dalam situasi apapun. Sekali lagi, Albert mengerti bagaimana menggunakan pensil itu. Tidak ada yang menghentikan. Dia menggambar semua yang dia selalu impikan. Makanan lezat, tanaman, pakaian, barang antik untuk rumahnya. Dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa dan menggambar bunga segar setiap hari. Albert sangat bahagia dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ternyata itu membuatnya menjadi terlalu nyaman. Baiklah, sekarang aku memiliki semua yang aku inginkan. Apalagi yang bisa kulakukan dengan pensil ini? Mengapa aku tidak membantu rakyat di sini? Aku bisa menggambar apapun yang mereka butuhkan. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua teman dekatnya di kota dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Awalnya tidak akan percaya pada Albert. Oh, aduh ya, aku memiliki terlalu banyak waktu luang. Hehe, itu benar. Sudahkah kau mulai bercerita sekarang? Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan tunjukkan. Albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang, tapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati menggambar traktor. Baiklah, sekarang semua orang minggir. Dalam waktu singkat, ada traktor sungguhan berdiri di depan mereka. Semua orang bersorak menyukainya. Setelah hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Claudi dermawan dan bekerja keras. Tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan. Hari berlalu dan seorang turis datang mengunjungi kota. Ketika dia berjalan berkeliling, dia menyadari bahwa sesuatu tentang Claudi itu aneh. Meskipun itu adalah kota kecil, orang-orang tampaknya hidup lebih baik. Dia memutuskan untuk bertanya. Dia bertanya kemana-mana dan orang-orang Claudi yang polos menceritakan semuanya. Pensil ajaib? Apakah itu benar? Aku harus pergi menemui pelukis itu. Turis itu adalah orang yang tamak. Dia bersembunyi di balik pohon dan begitu dia melihat Albert, dia menculiknya. Wah, siapa kau? Yang dengarkan aku. Aku tidak punya waktu seharian untuk ini, oke? Cepat, gambarkan aku berhuruf yang banyak dan berbeda juga. Sekarang. Albert mengeluarkan pensilnya dan mulai menggambar. Tapi dia sangat takut sehingga yang bisa dia gambar hanyalah batu. Apa ini? Beraninya kau mempermainkanku. Pergi, aku akan menggambar sendiri rantai emas Ali besi. Turis itu bukan seniman, bahkan dia sangat buruk dalam menggambar. Ketika dia mencoba menggambar rantai emas, ekor bunga panjang dan gelap muncul. Tolong! Tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari gelap itu, Albert menenangkan dirinya dan membuat sangkar besar. Begitu sangkar itu muncul, turis itu masuk dan Albert menutup pintu. Setelah ular itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan turis itu. Claudi kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Dia yakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert, sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Taman. Anak-anak, itu tadi video yang sudah kalian perhatikan
video tersebut ada hubungannya dengan materi kita cerita fantasi yang menceritakan tentang keanehan dan sebuah keajaiban. Sekarang siapa yang membantu Bu Ana untuk mungkin menceritakan kembali sedikit saja inti dari cerita tersebut tentang apa? Siapa yang membantu? Bu. Ya, dari tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Silakan yang keras suaranya. Ali. Video tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang menemukan pensil ajaib. Oke, itu menceritakan tentang laki-laki yang menemukan pensil ajaib. Terus Ali, kira-kira pensil ajaibnya digunakan untuk apa? Untuk membantu warga. Oke, untuk membantu warga. Tepuk tangan buat Ali. Ali memperhatikan. Sekarang Bu Ana tanya lagi, pertanyaan yang kedua. Ada tidak itu di dalam kehidupan nyata? Tidak ada, Bu. Oke, itu tidak ada di dalam kehidupan nyata karena semuanya berhubungan dengan hal-hal ajaib dan aneh. Oke ya, paham sampai sini? Nah, itu dijadikan bekal untuk kalian sebentar lagi membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD. Paham? Sebelumnya, silahkan kalian membentuk kelompok, silahkan dipilih sendiri kelompoknya. Ya? Oke, silakan ditentukan sendiri kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang sebelum Bu Ana tanya tentang materi yang sudah Bu Ana kirimkan, Bu Ana sudah punya nama-nama kelompok, di mana nama-nama kelompoknya itu berhubungan dengan cerita fantasi. Contoh, Cermin Ajaib, kemudian ada Harry Potter, Avatar, Dewi Bulan dan lain sebagainya. Bu Ana tentukan sesuai karena Harry Potter ganteng gitu ya maunya ya. Oke, Bu Ana serahkan terserah Bu Ana ya. Ini di sini. Sudah menerima nama kelompok semua anak-anak? Oke, sebelum ke kerja kelompok, sebelum ke LKPD, Bu Ana mau tanya, kemarin Bu Ana sudah mengirimkan materi melalui WhatsApp group. Ada yang sudah membaca anak-anak? Ada yang belum, ada yang sudah. Kemudian Bu Ana suruh mencatat di buku catatan seperti itu ya. Sekarang siapa yang membantu Bu Ana untuk menyampaikan kembali materi apa yang sudah Bu Ana kirimkan kepada kalian? Silakan angkat tangan. Bu Ana kasih tambahan nilai. Oke, Reta aja. Unsur membangun teks fantasi dan jenis fantasi. Oke, Reta sudah mengatakan ada unsur pembangun cerita fantasi dan jenis cerita fantasi. Untuk unsur pembangunnya Reta apa saja? Ada keajaiban, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, menggunakan berbagai data tokoh unik bersifat fiksi. Oke, tepuk tangan untuk Reta. Jadi unsur pembangunnya sudah dijelaskan ada 5 sama Reta. Sekarang untuk jenisnya Reta, kira-kira bisa juga atau gimana Reta? Bisa, oke silakan yang keras. Jenis cerita fantasi total dan irisan, cerita fantasi sejaman dan cerita waktu. Oke, tepuk tangan lagi untuk Reta. Ya, jadi itu ya anak-anak materi yang sudah Bu Ana berikan kemarin melalui WhatsApp group itu yang akan menjadi panduan kalian dalam menyusun atau mengerjakan LKPD. Sekarang silakan berhadapan dengan teman kelompoknya, kemudian Bu Ana bagikan LKPD-nya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk pengerjaan LKPD yang pertama, kalian harus membaca teksnya dulu. Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan yang menyertainya. Kemudian untuk menjawab itu kalian ingat kembali materinya ya, seperti yang sudah disampaikan sama teman kalian tadi ya, unsur pembangun dan jenis fantasi.
Yang keempat, kerjakan tugas tersebut pada lembar LKPD ini. Kemudian nanti yang terakhir adalah kalian presentasi di depan kelas. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, Buana bagikan ya.
Perempuan dulu untuk mempresentasikan hasilnya dari kelompok sini dulu. Silakan maju ke depan. Kelompok Harry Potter sudah siap? Siap. Siap. Peserta diskusinya juga sudah siap? Siap. Kalau siap, mohon partisipasinya silakan untuk diperhatikan dan diam ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Harry Potter akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mora Carolina Nauli Sregar sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Bunga, dan di sebelah kiri saya ada Alfika, dan di sebelah Alfika ada Sabina. Inilah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama akan dibaca oleh Bunga. Tokoh unik Erza, Ardi, Doni, dan manusia setengah kera yang memiliki kesaktian yaitu manusia setengah kera karena manusia setengah kera tersebut mampu masuk dalam dunia nyata karena terpental dari alamnya. Selanjutnya dibacakan oleh Vika. Ide cerita, adanya keajaiban, ada 3 orang sahabat yang mampu mendatangkan manusia setengah kera ke dalam dunia nyata. Dan anehnya lagi, manusia setengah kera itu hanya mampu bertahan 10 jam di dunia nyata. Jika tidak ada kembali ke dunia nyata, maka manusia setengah kera tersebut akan mati di dunia nyata. Dan selanjutnya lagi dibacakan oleh Sabina. Menggunakan berbagai latar tempat yang digunakan ada di dunia nyata, yaitu dunia manusia kera dan di dunia manusia, yakni di laboratorium milik Ardi. Selanjutnya cerita fantasi dibacakan oleh Vika. Jenis cerita fantasi. Dalam cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha, jenis yang digunakan adalah cerita fantasi irisan. Alasannya yaitu menggunakan nama tokoh yang ada di dalam kehidupan nyata, yaitu Erza, Ardi, dan Doni. Tempat yang digunakan juga ada di dunia nyata, yaitu laboratorium. Sedangkan yang tidak ada di dunia nyata yaitu manusia setengah kera, manusia surga. Juga menggunakan jenis cerita fantasi lintas waktu, artinya menggunakan sebagai waktu, contoh 500 tahun sebelum Masehi. Itulah tadi presentasi dari kelompok Harry Potter. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Bu, apakah sudah bisa diselesaikan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, silahkan bisa diakhiri. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kedua dari kelompok Dunia Manisan. Apakah sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap. Siap atau tidak? Siap. Oke. Dari peserta diskusi siap? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak ada berarti kita bisa lanjut ke kelompok lainnya ya. Silakan untuk Dunia Manisan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dunia Manisan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Aizatus Rahmadyanti Arimsayati sebagai moderator dan teman saya Maulana Ali Abdullah. Dari Kumaratama, MZZ Maulana Denhas. Inilah presentasi dari kelompok kami. 1. Unsur pembangunan. A. Tokoh unik Aiza, Adi, Doni, dan manusia setengah kera yang memiliki kesaktiannya yaitu manusia setengah kera karena manusia setengah kera tersebut mampu masuk dalam dunia nyata karena terpental dalam alamnya. Ide cerita, adanya keajaiban. Ada 3 orang sahabat yang mampu mendatangkan manusia setengah kera ke dalam dunia nyata. Dan anehnya lagi, manusia setengah kera itu hanya mampu bertahan 10 jam di dunia nyata. Jika tidak bisa kembali ke dunia nyata, maka manusia setengah kera itu tersebut akan mati di dunia nyata. C. Menggunakan berbagai latar tempat yang digunakan ada dunia yaitu dunia manusia kera
dan di dunia manusia, yakni di laboratorium milik Ardi. 2. Jenis cerita fantasi. Dalam cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa, jenis yang digunakan adalah cerita fantasi irisan. Alasannya yaitu menggunakan nama tokoh yang di dalam dunia nyata, yaitu Erza, Ardi, dan Doni. Tempat yang digunakan juga ada di dunia nyata, yaitu laboratorium. Sedangkan yang tidak ada di dunia nyata yaitu manusia setengah kera atau manusia purba. Juga menggunakan jenis cerita fantasi lintas waktu. Alasannya menggunakan berbagai waktu, contoh 500 tahun sebelum Masehi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Saya Silakan. dari kelompok Avatar akan bertanya, apa yang kelompok Anda ketahui tentang jenis cerita fantasi sejaman? Baik, saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, cerita fantasi sezaman itu adalah latar yang digunakan adalah satu masa, yaitu masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Bagaimana Reta? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, jika tidak ada lagi, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dan Bu Ana anggap semuanya sudah benar karena itu menurut pekerjaan kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Sekarang silakan kalian memperbaiki lagi pekerjaan kalian berdasarkan masukan yang sudah disampaikan temannya. Bu Ana beri waktu sekitar 5 menit untuk memperbaiki pekerjaan kalian. Silakan. Diperbaiki dulu. Sudah selesai memperbaiki LKPD kalian? Sudah. Kalau sudah, Bu Ana akan ambil LKPD-nya. Kelompok sana. Terima kasih. LKPD-nya sudah Bu Ana ambil, kemudian nilainya akan Bu Ana umumkan di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Masing-masing anak-anak? Sudah. Kalau sudah, ada yang mau bantu Bu Ana untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini, Nak? Saya, Bu. Oke, silakan Sabrina. Unsur membangun teks fantasi dibagi menjadi 5, yaitu ada keajaiban, ide cerita terbuka terhadap pada daya khayal penulis, menggunakan berbagai latar tokoh unik, bersifat fiksi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sabrina. Kemudian ada mungkin yang mau menambahkan kesimpulan yang kedua, siapa? Oke, silakan. Jenis cerita fantasi total dan irisan, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Oke, terima kasih, tepuk tangan juga untuk Olin. Untuk pagi hari ini kesimpulannya materi kita yang pertama yaitu unsur pembangun dalam cerita
fantasi terbagi menjadi 5. Ada keanehan, tokohnya unik, kemudian ide cerita terbuka pada daya hayal penulis menggunakan berbagai latar. Kemudian cerita fantasi jenisnya juga terbagi menjadi 2. Cerita fantasi total dan irisan dan lintas waktu dan sezaman. Sekarang ya Bu Ana ingin mengetahui pemahaman kalian terhadap materi. Silahkan bukunya ditutup dulu nak. Siapkan bullpoint kalian. Bu Ana akan memberikan soal untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi. Sudah? Sudah. Ya. Bu Ana bagikan ya soalnya ya. Silakan ditulis nama lengkap kalian. Untuk kelasnya sudah Bu Ana tuliskan di situ, tidak perlu menulis kelas ya. Yang sudah mendapatkan soal langsung dikerjakan. Waktu kalian hanya 5 menit untuk 5 soal. Soalnya sudah dikumpulkan. Oke, untuk soalnya sudah Bu Ana terima, sama dengan LKPD akan Bu Ana sampaikan nilainya di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang Bu Ana tanya, bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah kalau senang, mudah-mudahan masih bersemangat lagi untuk pelajaran selanjutnya. Seperti itu. Sekarang Bu Ana tanya nak, ada tidak hambatan ketika kalian mengikuti pembelajarannya Bu Ana pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Feris. Cara menentukan jenis fantasi sedikit susah. Oke, ya terima kasih Feris. Feris tadi mengatakan bahwa cara menentukan jenis fantasi masih susah Bu. Nanti bisa difahami lebih dalam lagi tentang bacaannya, kemudian bagaimana cara menentukan jenis fantasi. Seperti itu ya. Oke anak-anak. Oke, ada pertanyaan nak? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur fantasi dan cara menyusun cerita fantasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan bantu Bu Ana lagi, Nisa, untuk mengakhiri pelajaran, dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah.